Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Firmansyah dari Polman Astra, Prodi TPM. Yang terhormat Bapak Joko Subagio dan Mas Rahmat Setiawan, izinkanlah saya mempresentasikan review paper saya, yaitu pengaruh penerapan perancangan alat bantu yang ergonomis pada UMKM di Indonesia. Pertama akan saya bahas tentang latar belakang, lalu tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan terakhir rencana berikutnya. Latar belakang. Regulasinya ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Bab 6 Pasal 20, yang isinya pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan memberikan insentif bagi UMKM mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Standarisasi yaitu ISSN dengan kode sebagai berikut. Prototipe, perancangan alat bantu yang ergonomis. Sistem pemantauan, membuat perbandingan sebelum dan sesudah penerapan perancangan alat bantu ergonomis. Industri 4.0, sistem pemantauan reba berbasis aplikasi Android. Rancangan aplikasi Reba Solver mampu menghemat waktu hingga mencapai 67 detik, atau sekitar 51%. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan utamanya adalah alat bantu adalah untuk menyesuaikan kebutuhan manusia dalam pekerjaan, meningkatkan produktivitas, baik meningkatkan jumlah, produksi, kualitas, maupun ketepatan hasil produksinya. Dan alat bantu juga dapat mengurangi beban kerja mental dan mengurangi beban kerja fisik. Selanjutnya, perancangan alat bantu untuk UMKM diharapkan dapat membantu perkembangan UMKM di Indonesia. Selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini ada aliran metodenya, yaitu dimulai dari observasi untuk mencari masalah hingga menentukan tindakan perbaikan selanjutnya. Pertama, observasi. Setelah dilakukan observasi, dilakukan analisis data dan identifikasi masalah. Setelah itu, melakukan pembuatan rencana tindakan perbaikan. Setelah dibuat rencana, menggunakan 5W1H ataupun 5W2H, dilakukan tindakan perbaikan. Setelah selesai, dilakukan evaluasi hasil tindakan perbaikan. Apakah hasilnya sudah baik atau belum? Jika belum, akan kembali ke tahap pembuatan rencana tindakan perbaikan. Jika hasilnya sudah baik, bisa ke tahap selanjutnya, yaitu menentukan tindakan perbaikan selanjutnya. Dan kembali lagi ke observasi untuk mencari masalah. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada paper berjudul Analisis Postur Kerja, Pekerja Proses Pengasahan Batu Akik dengan menggunakan metode Reba. Hasilnya, sebelum perbaikan, postur kerja telah menghasilkan postur kerja level 3 dengan tingkatan risiko. Pada level ini, perlu dilakukan perbaikan postur kerja untuk mengurangi risiko pekerja. Paper yang kedua berjudul Perancangan Alat Bantu Analisis Rapid Entire Body Assessment atau REBA berbasis aplikasi Android. Alat bantu analisis REBA berbasis aplikasi Android telah berhasil dirancang dan mampu memenuhi uji verifikasi dan validasi. Review paper yang ketiga berjudul Rancangan Mesin Pengupas Sabut Kelapa berbasis ergonomi partisipatori. Desain mesin yang dihasilkan terdiri dari 4 bagian, yaitu pengupas, penggerak, pencekam, dan cover pengarah sabut. Selanjutnya, paper yang keempat berjudul Perancangan Ergonomis Tempat Tidur Rumah Sakit. Penelitian ini direkomendasikan untuk ukuran antropometri yang dapat digunakan sebagai masukan
perancangan bed hospital yang ergonomis bagi konsumen penduduk Indonesia. Review paper yang kelima berjudul Desain pengering kerupuk menggunakan metode ergonomi partisipatori. Hasilnya, metode ergonomi partisipatori yang dilakukan dapat menghasilkan perbaikan sistem kerja, yaitu dengan diciptakannya desain alat pengering hasil perbaikan secara bersama-sama antara seluruh pihak yang terkait. Review paper yang ke-6. Judulnya, Rancangan ruang pengering berbasis ergonomi menurunkan keluhan muskuloskeletal perajin ikan. Proses pengeringan ikan secara tradisional dilakukan sebelum intervensi ergonomi terjadi peningkatan rata-rata tingkat keluhan muskuloskeletal sebesar 74%, yaitu dari 30 saat sebelum bekerja menjadi 52 saat sesudah bekerja. Peningkatan tingkat keluhan muskuloskeletal dihitung berdasarkan keadaan sebelum bekerja dan sesudah bekerja. Tingginya peningkatan tingkat keluhan muskuloskeletal diakibatkan sikap kerja yang tidak alamiah. Review paper yang ke-7 adalah desain pengering kerupuk menggunakan metode ergonomi partisipatori. Metode ergonomi partisipatori yang dilakukan dapat menghasilkan perbaikan sistem kerja, yaitu dengan diciptakannya desain alat pengering hasil perbaikan secara bersama-sama antara seluruh pihak yang terkait. Selanjutnya, perancangan ulang alat perontok padi yang ergonomis untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kebersihan padi. Terjadi penurunan konsumsi energi operator sebesar 67%. Dari 2,6 kilokalori per menit sebelum perancangan menjadi 0,8 kilokalori per menit setelah perancangan. Dan penurunan waktu proses dari 3,7 menit per unit menjadi 1,29 menit per unit. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan produktivitas kerja yang awalnya hanya 86 kg per jam menjadi 264 kg per jam, atau meningkat sebesar 205%. Selanjutnya, review paper yang terakhir berjudul Analisis Ergonomi pada Praktek Memelihara Roda dan Ban menggunakan Metode Reba. Tingkat resiko cedera sangat tinggi, dan kondisinya sangat berbahaya. Hal tersebut perlu segera ada tindakan yang segera dilakukan dan perubahan untuk mengurangi resiko. Kendaraan yang tidak bisa diatur ketinggiannya membuat kondisi praktek rentan terhadap cedera. Untuk mengatasinya, dapat digunakan alat bantu berupa car lift untuk mengatur ketinggian kendaraan sesuai dengan antropometri. Setelah dilakukan review paper hasil dan pembahasan, selanjutnya adalah kesimpulan. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem, serta profesi yang mempraktikkan teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, keterampilan manusia. Bentuk kata sifatnya adalah ergonomis. Perancangan alat bantu yang ergonomis dapat membantu UMKM menjalankan usahanya dengan cepat dan mudah, serta dengan aman dan nyaman. Mulai dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Contoh pemanfaatan yang dilakukan oleh usaha mikro yaitu memanfaatkan meja kerja pengasahan batu aktif, mesin pengupas sabut kelapa, alat pengering kerupuk, dan alat pengering ikan. Pemanfaatan pada usaha kecil yaitu alat perontok padi dan pemeliharaan roda dan ban mobil dengan car lift. Lalu pemanfaatan yang dilakukan di usaha menengah yaitu pembuatan tempat tidur rumah sakit. Rencana berikutnya ada improvement, sistem pemantauan, dan publikasi. Improvement adalah melakukan tindakan perbaikan baru dengan melakukan observasi ulang untuk mencari masalah baru. Lalu sistem pemantauan, melakukan maintenance rutin untuk mencegah kerusakan pada alat bantu. Selanjutnya, membersihkan alat bantu setiap selesai digunakan. Publikasi
dilakukan di Google Scholar dengan judul Pengaruh Penerapan Perancangan Alat Bantu yang Ergonomis pada UMKM di Indonesia. Review. Baik, sekian. Terima kasih presentasi dari saya, Nur Rahmat Firmansyah, tentang pengaruh penerapan perancangan alat bantu yang ergonomis pada UMKM di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Nur Rahmat Firmansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.